Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhabalar. Jadi untuk video pertama ini aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kirimin di question box yang pernah ada di Instagram aku sama Instagram Kak Kiki. Nanti Instagram kita berdua ditaruh di bawah ya. Terus di sini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian isi. Jadi pertanyaan pertama langsung aja. Soal bahasa ya, menurutku tuh kayak susah-susah gampang gitu loh bahasa Turki. Karena kan dia kan banyak kata serapan dari bahasa Arab, terus ada juga dari bahasa Perancis gitu kan. Nah makanya kayak apa ya, banyak kata-kata Arab tapi yang versi tulisan Latin gitu loh, ya, kayak gitulah. Tapi banyak juga yang kayak Turki asli, dan pengucapannya agak-agak sama sih sama penulisannya, cuman ada beberapa alfabet yang emang agak-agak beda gitu. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau soal biaya hidup, itu tuh tergantung banget sama masing-masing orangnya gitu. Kalau misalnya kita bisa hemat-hemat, biaya hidupnya bisa ditekan gitu. Kalau misalnya kita ya foya-foya, maksudnya kayak ya jajan suka-suka gitu, ya lumayan juga biaya hidupnya. Tapi overall ini sih murah sih. Maksudnya dibanding di Indonesia, misalnya kayak contohnya kayak kalau misalnya kayak sewa apartemen atau sewa rumah gitu, kayaknya di sini itu kan lebih murah, dan biaya harga barang-barang pokok tuh di sini kayaknya lebih murah deh ya daripada di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya. Turki ini kan negara di antara dua benua gitu kan, benua Asia sama benua Eropa. Jadi tuh mereka tuh budaya-budaya timurnya tuh masih kental gitu, kayak budaya-budaya sejarah-sejarahnya itu masih kayak kerasa banget. Tapi lifestyle itu menurutku pribadi ya, dia tuh udah agak kayak barat-barat gitu loh. Gimana ya gitulah, lifestyle barat tapi masih budaya Turki, maksudnya masih budaya timur. Nah gimana tuh, bayangin deh kalau misalnya di Turki. Setauku banyakan pakai mazhab Hanafi, tapi nggak jarang juga pakai mazhab Syafi'i. Dan setauku juga di sini tuh keluarganya itu kayak membebaskan anggota keluarga mereka untuk memilih mazhab apa yang mereka mau pakai gitu. Misalnya orang tuanya dua-duanya Hanafi misal, terus anaknya ada yang mau Syafi'i. Nah mereka kayak ya udah terserah, nggak apa-apa gitu. Karena kan 4 mazhab itu kan sebenarnya bener kan, kayak gitu. Kayaknya sama aja deh, cuman tuh bedanya ya kita pakai bahasa Turki gitu. Tapi sebenarnya tuh kelas yang bahasa Inggris tuh juga ada, cuman kebetulan kebanyakan orang-orang di sini tuh emang ambilnya kelas bahasa yang pakai bahasa Turki gitu. Terus cara belajar, kalau cara belajar menurutku itu masing-masing personal sih, maksudnya beda-beda gitu loh. Kalau misal kalau aku cara belajarnya harus yang di tempat sepi gitu, nggak ada orang. Nah kan tapi ada juga yang belajarnya harus bisa rame gitu-gitu deh. Itu nggak sih, kayak gitu nggak sih cara belajar maksudnya. Nah tapi kalau misalnya di kelas gurunya ngajarin pakai bahasa Turki, terus tugas-tugasnya juga bahasa Turki, semuanya bahasa Turki. Lanjut. Ini juga paling banyak banget sih nanya perbedaan jam. Jadi Indonesia lebih cepet 4 jam dibanding Turki. Jadi Turki lebih lambat 4 jam daripada Indonesia. Jakarta ya, waktu Indonesia Barat lebih cepat, lebih lama 4 jam. Oke, lanjut. Nah, kalau berapa tahun kuliahnya ini, kalau misalnya buat S1 rata-rata 4 tahun sama, cuman karena kita orang asing kan, jadi kita harus nambah 1 tahun belajar bahasa, jadi total 5 tahun. Kalau misalnya buat orang-orang yang D3 itu kuliahnya cuma 2 tahun, ditambah kelas bahasa jadi 3 tahun. Kalau buat anak-anak yang mau daftar FK atau yang lagi FK ambil kedokteran di sini itu 6 tahun kuliahnya, terus plus kelas bahasa jadi 7 tahun gitu. Alhamdulillah ya kalau di Turki tuh makanannya ya kayak enak-enak aja gitu, kayak nyambung aja sama lidah orang Indonesia tuh kayak nyambung aja gitu. Tapi
kalau menurutku pribadi makanannya tuh di sini kurang pedes sama kurang asin gitu sih. Tapi overall enak-enak makanannya, kayak cocok-cocok aja gitu sama lidah Indonesia. Dan nyari makanan halal alhamdulillahnya gampang gitu, karena emang ya secara kan banyak mayoritas kan orang di sini kan emang orang Islam. Jadi alhamdulillah untuk nyari makanan halal gampang. Setauku di sini ada fakultas fakultas komunikasi. Dan di fakultas komunikasi itu ada kayak jurusan jurnalistik, jurusan radio dan televisi, dan lain-lain gitu. Jadi ada. Nah, kalau tiket pesawatnya itu ada di kisaran harga 7 sampai 12 juta normalnya ya. Kalau misalnya kalian nyari dari jauh-jauh bulan, itu biasanya dapat lebih murah dari 7 juta. Kalau misalnya lebih mepet lagi, itu biasanya bisa jadi lebih dari 12 juta. Lanjut. Orang Turki gimana ya? Mereka tuh sebenarnya ramah gitu. Bukan sebenarnya, emang ramah. Mereka tuh ramah, dan sama orang asing tuh nggak yang kayak menghindar atau gimana gitu, enggak. Mereka ramah banget. Terus sama orang asing juga suka diajak ngobrol, karena emang sebenarnya kan mereka naturalnya tuh emang suka ngobrol gitu kan, suka ngajak bincang-bincang, mau dia orang asing, mau dia orang Turki. Jadi emang mereka suka ngajak ngobrol gitu. Dan kadang juga suka kayak orang asing aja kadang suka kayak diundang makan gitu loh. Gitu-gitulah, mereka suka menerima tamu gitu. Pertanyaan terakhir. Kalau soal survive terus lagi kuliah di luar gitu ya, itu benar-benar ini sih, lurusin niat. Yang pertama, lurusin niat dulu, kita tuh kesini mau ngapain sih gitu. Nah nanti tuh kalau misalnya dengan meluruskan niat itu, kalau misalnya kita lagi kekurangan motivasi, itu kayak tiba-tiba keinget niat kita lagi, terus kayak oh ya udah deh, aku harus kayak gini gitu, tujuanku kesini kan kayak gini gitu. Nah itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa bikin kita betah dan kayak kuat gitu di sini gitu. Itu sih salah satunya, meluruskan niat. Dan juga kayak mengingat itu sih, meluruskan niat, mengingat kembali tujuan kita, cita-cita kita ke sini gitu. Terus misalnya niat membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua dan segala macam, meluruskan niat sih intinya. Kalau misalnya niatnya udah dilurusin lagi, insyaallah rintangan apapun yang dihadapi itu bakalan bisa. Bismillah. Oke, segitu dulu jawaban untuk pertanyaan kali ini. Jadi ini untuk kali ini aku jawabnya agak singkat-singkat, kayak singkat, padat, dan jelas, inti-intinya aja. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang kayak biaya hidup, terus gimana kehidupan mahasiswa Indonesia di sana, terus soal univ-univnya dan segala macam itu, insyaallah akan aku jawab secara lebih detail di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa tunggu video selanjutnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Sanraki video dah, garis lurus. Bye.